hari ini kita gereja memperingati Santo Gregorius Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Konteks dari bacaan Injil hari ini, saudara-saudari terkasih, adalah perbincangan mengenai siapakah Allah itu bagi Yesus dan bagi murid-muridnya, serta gambaran Allah dalam diri orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kelompok lain. Dan hal itu berkaitan dengan praktek keagamaan yang mereka jalankan. Gambaran tentang Allah pasti mempengaruhi juga cara orang berdoa, cara orang beragama, cara orang berelasi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau menggambarkan lewat praktek puasa yang baru, yakni gambaran Allah yang berbelas kasih, bahwa dalam diri Allah semua orang hendaknya dan harus mendapatkan belas kasih-Nya. Praktek puasa tidak membatasi orang untuk mengalami sukacita dan kegembiraan. Kehadiran Yesus ke dunia ini tidak memberi tuntutan kepada para murid untuk berpuasa dan bertobat, tapi secara khusus ketika Yesus bersama mereka harus mengalami sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera. Bahwa sesungguhnya semua praktek-praktek puasa yang ada, praktek keagamaan, praktek apapun namanya, semuanya harus sampai pada satu tujuan, yakni kegembiraan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, mengapa praktik puasa yang diajarkan Yesus berbeda dengan yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Seperti disampaikan tadi, bahwa Yesus mau memperkenalkan Allah yang berbeda, Allah yang mengundang semua orang hidup bersama dengan Dia dalam kegembiraan. Gambaran inilah yang mengubah praktek hidup keagamaan, bahkan mengajar para murid dalam relasi mereka terhadap orang-orang berdosa. Mereka dipanggil untuk terbuka, seperti Yesus sendiri makan bersama, duduk bersama, bercerita, berbagi, mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi semua orang dianggap bernilai, semua orang dihargai, semua orang dianggap penting. Semua praktek yang beraneka ragam itu seharusnya sampai kepada satu tujuan, yakni mengalami Allah yang berbelas kasih. Nah, dalam gereja kita, gereja Katolik, kita juga melihat ada banyak praktek-praktek cara kita memuji, memuliakan Tuhan. Ada orang yang menyukai hidup dalam keheningan, seperti Paus Gregorius Agung yang kita pestakan peringati hari ini. Pada awalnya dia lari meninggalkan, dalam arti positif, semua jabatan-jabatan duniawi yang dia miliki, mencari keheningan di biara. Semuanya dia tinggalkan karena ada satu nilai yang sangat penting, yakni bagaimana dia bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cara yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, yakni melayani dengan penuh belas kasih. Dalam gereja kita juga kita melihat ada banyak praktek-praktek keagamaan kita. Ya, contoh dalam berdoa,
ada yang mau berdoa dengan keheningan, ada juga dengan nyanyian pujian-pujian yang ya sedikit lebih meriah. Tapi semuanya itu kekayaan rohani ya yang harus kita timba. Kita tidak menolak yang satu dan menerima yang satu, bahwa di dalamnya tetap ada nilai-nilai usaha-usaha kita untuk menggapai Allah yang berbelas kasih. Dalam gereja juga kita melihat ada begitu banyak komunitas-komunitas, kongregasi, ordo, tarekat dengan segala bentuk karisma yang mereka miliki, dan itu mempengaruhi juga pelayanan, karya-karya hidup bersama di dalam komunitas. Semuanya itu adalah karya Roh Kudus yang bergerak secara dinamis di dalam diri orang-orang yang percaya. Dan akhirnya tetap bahwa dalam seluruh keragaman itu kita menemukan Allah yang berbelas kasih. Nah, bacaan Injil hari ini, saudara-saudari terkasih, mengajak kita, orang-orang yang mengalami Allah yang berbelas kasih adalah orang-orang yang hidupnya penuh kegembiraan. Orang yang kaya, yang subur relasinya dengan Tuhan, tampak dalam hidupnya yang penuh kasih, yang gembira, yang ceria, yang walaupun mengalami banyak kesulitan tetap juga senyum dan tidak menunjukkan keputusasaan. Orang yang hidup dalam sukacita dan kegembiraan selalu juga membangkitkan semangat baru dari orang-orang yang dijumpainya. Sikap menimba kekayaan rohani dari semua keragaman itu menjadikan kita satu kekuatan, satu kelompok yang dicintai, diperhitungkan, dan juga selalu didambakan orang. Dalam keragaman kita mengalami tidak ada yang lebih baik, lebih bernilai satu dibanding yang lain. Semua itu adalah cara dan gaya kita untuk mencapai Allah yang berbelas kasih. Mudah-mudahan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ciri-cirinya adalah penuh damai dan kegembiraan sukacita dapat kita tempatkan, terus kita pelihara dalam kirbat yang baru, dalam kantong yang baru, dalam semangat yang baru, dalam perspektif yang baru. Orang-orang Kristen walaupun mengalami kesulitan seperti di masa pandemi ini selalu memiliki visi, memiliki pandangan yang lebih luas. Secara khusus bisa memaknai bahwa peristiwa ini adalah bagian dari pergumulan kita untuk meraih, memohon, dan mengharapkan selalu Allah yang berbelas kasih dalam diri kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar menjadi anggur baru yang selalu menghangatkan, memberi kita kehangatan, mengobarkan semangat kita, bukan memabukkan, membuat kita pusing, tapi membuat darah kita mengalir dengan baik, semangat kita pun bertumbuh dan berkembang, dan kita simpan di dalam hati dan kita tumbuh kembangkan sehingga berbuah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semoga amin.